Selain kelebihan dan kekurangan, kepada setiap orang juga dilimpahkan segala bakat untuk dikembangkan. Bakat dapat berupa kelebihan di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun watak. Pembelajaran kita, materi kelima, mengembangkan kemampuan diriku. Mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengembangkan dengan baik. Semoga kami semakin mampu mengembangkan bakat kami dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan yang hendak kita capai melalui pembelajaran materi ini. Tujuan yang pertama adalah memahami bahwa setiap manusia memiliki talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kedua, menyadari bahwa talenta yang dimiliki setiap manusia berbeda-beda dan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. 3. Mensyukuri dan mengembangkan talenta yang dimiliki sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang unik dan istimewa, di mana keunikan kita memiliki kelebihan, dan keistimewaan kita adalah memiliki hati nurani, akal budi, dan kehendak bebas. Yang kedua, Tuhan menganugerahkan kita bakat dan kemampuan. Bakat dan kemampuan yang kita miliki itu berbeda-beda dengan tujuan untuk saling melengkapi. Yang ketiga, bakat yang kita miliki harus diasah, dilatih, dan belajar terus-menerus sehingga bakat kita itu menjadi berkembang dan berguna bagi kita. Yang keempat, bakat yang kita miliki bukan hanya dinikmati untuk diri sendiri, tetapi perlu dibagikan kepada orang lain, untuk menolong orang lain, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar keempat hal di atas terwujud? Yang paling utama adalah kita berusaha mewujudkan bakat yang kita miliki dalam tindakan nyata dengan belajar, berlatih secara terus-menerus sehingga menjadi berkembang, berguna bagi orang lain, dan untuk kemuliaan Tuhan. Berikut ini adalah contoh-contoh bakat yang dimiliki oleh manusia. Ada bakat melukis atau menggambar. Ada bakat bermain musik, terutama biola atau pianika, atau bermain drum, dan lain-lain. Ada juga yang berbakat dalam bidang olah vokal, menyanyi, kor, atau paduan suara. Selain itu, ada yang berbakat melukis dan juga menggambar. Ada yang berbakat di bidang olahraga seperti naik sepeda gunung, berenang,
dan juga bermain bola kaki. Selain itu, masih banyak lagi contoh-contoh bakat yang dimiliki oleh manusia. Anak-anak terkasih, mari kita amati tokoh-tokoh yang terkenal berikut ini. Tokoh yang pertama kita lihat adalah Cristiano Ronaldo yang gemilang dalam bidang sepak bola. Yang kedua yaitu seorang perempuan cantik yang ahli dalam bidang drummer. Yang ketiga adalah penyanyi yang sangat dikenal dan disukai oleh anak-anak remaja sekarang adalah Afgan. Lalu kita lihat seorang pelukis yang sangat terkenal yaitu Basuki Abdullah. Dan seorang pelawak yang tidak asing bagi kita yaitu Mr. Bean. Lalu pemain gitaris yang dari zaman dulu sampai sekarang masih dikenal yaitu Jopi Item. Tokoh-tokoh ini kita tahu adalah tokoh yang sudah terkenal. Namun di balik keterkenalannya itu mereka mengalami berbagai perjuangan, tantangan, bahkan rintangan untuk mencapai cita-cita mereka. Mereka bukan tidak pernah gagal, tapi mereka selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Anak-anak, apa usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mengembangkan bakat kita? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada bakat. Setelah kita menyadari apa bakat yang ada di dalam diri kita, yang kedua, hendaklah kita tekun berlatih, belajar secara terus-menerus. Lalu yang ketiga, pantang menyerah. Meskipun kita menghadapi banyak tantangan atau rintangan. Lalu yang keempat, kita harus memiliki semangat untuk sukses meraih prestasi. Mari kita dalami cerita kitab suci tentang mengembangkan talenta atau kemampuan menurut Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita simak cerita berikut ini. Perumpamaan tentang 3 pelayan. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Sebab kerajaan surga sama seperti seseorang yang akan pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan miliknya kepada mereka. Kepadanya seorang ia memberikan 5 talenta, kepada yang lainnya 2 talenta, dan kepada yang lainnya lagi 1 talenta, masing-masing sesuai kemampuannya. Kemudian ia pergi. Orang yang menerima 5 talenta itu langsung pergi dan menjalankan talenta itu, dan ia menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga orang yang menerima 2 talenta, ia menghasilkan 2 talenta lagi. Akan tetapi, orang yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang di tanah, dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan dari hamba-hamba itu datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Orang yang telah menerima 5 talenta itu menghadap dan membawa 5 talenta lagi. Katanya, "Tuan, engkau menyerahkan 5 talenta kepadaku. Lihatlah, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi." Tuannya berkata kepadanya, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Dan orang yang menerima 2 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, engkau menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi." Tuannya menjawab, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Kemudian,
Orang yang menerima 1 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, aku tahu engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang engkau tidak menabur dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih. Karena itu, aku takut dan pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu." Namun, tuannya menjawab dan berkata kepadanya, "Kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur dan mengumpulkan di tempat yang aku tidak menyebarkan benih. Karena itu, seharusnya kamu menyimpan uangku di bank, dan ketika aku kembali, aku akan menerima milikku kembali dengan bunganya." Ambillah 1 talenta itu darinya dan berikan kepada dia yang memiliki 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang memiliki akan diberi lagi, dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi, dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat itu akan ada tangisan dan kertak gigi. Setelah kita menyimak cerita kitab suci, dapat kita simpulkan bahwa Allah menganugerahkan talenta berupa bakat keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian kepada setiap orang. Tugas manusia adalah mengembangkan aneka kemampuan itu dengan berbagai cara, sehingga kemampuan kita itu berguna untuk diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh hamba 1 dan hamba 2. Akan tetapi, kadang-kadang masih ada manusia yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun, seperti hamba yang ketiga, sehingga ia menjadi takut untuk maju dan mengembangkan kemampuannya, sehingga ia menyembunyikan talentanya itu, sehingga tidak menjadi berkembang. Hambatan-hambatan yang sering dialami seseorang dalam mengembangkan bakat. Hambatan yang paling utama adalah memiliki rasa malas, sehingga ia tidak mau berbuat apa-apa. Yang kedua, memiliki hambatan di dalam bidang ekonomi, yaitu masalah keuangan. Yang ketiga, takut gagal, sehingga ia tidak berani untuk mengembangkan bakatnya. Yang keempat adalah kurang percaya diri dan minder. Namun dari keempat hambatan tadi, yang menjadi hambatan utama adalah jika memiliki rasa malas. Rasa malas akan mengalahkan niat kita untuk menjadi berkembang. Rangkuman materi pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang unik dan istimewa. Setiap manusia dianugerahkan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Bakat itu sangat beraneka ragam, misalnya menari, melukis, olahraga, menyanyi, dan musik. Bakat yang kita miliki harus diasah, dilatih secara terus-menerus. Pantang menyerah bila ada tantangan. Jangan berjuang sendiri. Serahkanlah kepada Tuhan dan minta bantuan atau pertolongan dari orang lain. Prestasi yang kita miliki, hendaklah kita kembali persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan nyata atas bakat yang kita miliki. Terima kasih. Pembelajaran kita materi 5, kelas 4 sudah selesai. Tugas kerjakan soal-soal dalam file di dalam PDF. Salin di buku latihan lalu dikirim lewat WA.
Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.